Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kita berjumpa lagi, saudara. Saat ini saya akan bicara tentang air hidup. Saya memulai dengan bicara tentang tanaman yang namanya kaktus. Dulu saya melihat kaktus itu cuma melihat itu sebagai tanaman yang aneh begitu. Dan kenapa banyak orang juga menanam itu, memelihara. Tetapi ketika saya sampai di Lembang dalam satu acara gereja, di sana memang ada satu taman dengan macam-macam kaktus, dari yang bisa besar sekali tinggi sampai yang kecil-kecil dan unik. Nah, dari situ saya mulai bisa melihat betapa hebat dan luar biasa kaktus itu. Kaktus itu dari bahasa Yunani, yaitu kaktos, yang artinya tanaman berduri. Keistimewaan kaktus adalah dia itu bisa hidup lama tanpa air, sehingga termasuk tanaman sukulen. Kaktus ini juga termasuk tanaman yang bisa hidup di tempat yang kering, umumnya di gurun, di tempat yang sangat panas, karena menyimpan air di dalam batangnya. Tetapi kaktus ini juga bisa hidup di segala macam cuaca. Di pantai bisa, di hutan bisa, di gurun juga bisa, bahkan di gunung, di tempat yang sangat tinggi, dingin juga bisa. Bisa dibilang tanaman hidup di segala macam cuaca. Nah, sekarang saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 14. Demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perjumpaannya dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur. Beliau minta air kepada wanita itu untuk minum, tetapi wanita itu ragu-ragu karena dia orang Samaria, sementara Yesus laki-laki Yahudi.
Tetapi akhirnya justru Tuhan Yesus menyampaikan kepada perempuan itu bahwa Yesus bisa memberikan air hidup. Bukan berarti air yang diminum secara fisik itu, bukan. Tetapi air hidup yang menghidupi jiwa, yang bisa sampai kepada hidup kekal. Nah, dari bacaan ini memang kalau kita baca lengkap, bagaimana dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini sangat menarik. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa air hidup yang sejati adalah Tuhan Yesus yang memberi kehidupan. Oleh karena itu, kalau di dalam hidup kita sering bersungut-sungut, kita sering kali justru hampir putus asa, atau malah kita meragukan kasih Tuhan. Mari kita belajar dari kaktus itu. Kita perlu selalu setia membaca firman Tuhan. Karena itu akan menjadi kekuatan kita. Itu akan menjadi air yang menyiram iman kita. Sehingga kita mampu menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Ibarat kaktus bisa hidup di dalam segala cuaca. Kita bisa hidup. Meskipun kita dalam keadaan serba kecukupan, kita tidak menjadi sombong, kita tetap rendah hati, bahwa itu juga anugerah Tuhan. Anak-anak kita hebat semua, itu juga karunia Tuhan. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam penderitaan yang berat sekalipun, kita tetap bisa bersyukur. Karena tangan Tuhan pasti nanti akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena saat ini kami belajar dari tanaman kaktus yang Tuhan mampukan untuk menyimpan air supaya tetap hidup di saat kesulitan air cukup lama. Terima kasih Tuhan, tolonglah juga untuk kami, supaya kami pun bisa tetap memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga firman itu membuat kami kuat menjalani kehidupan, menghadapi segala macam tantangan di segala situasi dan kondisi. Ibarat kaktus yang bisa hidup di berbagai cuaca, kami pun mampu kuat menghadapi segala kesulitan di berbagai situasi. Kami tidak menjadi sombong, tetap rendah hati ketika kami serba kecukupan, tapi kami juga tetap percaya dan bisa bersyukur manakala kami juga mengalami tantangan banyak cobaan. Karena Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan
Yesus.